Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sudiswanto. Saya di sini berperan sebagai supervisor dan beliau sebagai coach dan saya sebagai coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nisa. Oke, Bu Nisa, bagaimana kabarnya Bu Nisa hari ini? Alhamdulillah, saya baik. Oh iya, Bu Nisa hari ini mau melakukan proses coaching gitu. Iya, benar. Oke, Bu Nisa, jadi sebelum proses coaching ini ada sedikit hal Bu Nisa yang akan saya diskusikan terlebih dahulu terkait proses coaching yang akan Bu Nisa lakukan. Kira-kira bisa kan Bu? Bisa. Oke. Gini Bu, jadi pada saat coaching nantinya antara coaching dan coach itu saya akan mengamati proses tersebut sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah nantinya yang panjenengan lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Kemudian apakah Bu Nisa sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh coach, dan nantinya saya juga akan mendengarkan jawaban dan juga respon dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Nisa sampaikan. Dan jangan lupa Bu Nisa di dalam kegiatan coaching ini juga nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi seperti itu ya. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada beberapa pertanyaan Bu yang mau saya tanyakan kepada Bu Nisa. Kira-kira boleh kan Bu? Boleh. Oke, jadi yang pertanyaan yang pertama adalah kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Nisa kembangkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin mengembangkan yang pertama kehadiran penuh atau present. Yang kedua adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coach. Oke, baik Bu Nisa. Jadi intinya di sini Bu Nisa ingin mengembangkan 3 kompetensi, kan Bu? Iya, betul. Oke. Bapak. Kira-kira Bu Nisa, dari 3 kompetensi yang ingin dikembangkan, adakah kompetensi yang lebih spesifik atau yang ingin panjenengan kembangkan dari kegiatan coachingnya pada hari ini, kira-kira Bu Nisa? Yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach seperti itu. Oh gitu, jadi. Kira-kira Bu Nisa, adakah indikator ketercapaian yang ingin Bu Nisa capai di kegiatan coaching kali ini Bu Nisa? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan yaitu saya menginginkan coach mendapatkan solusi permasalahan tersebut dengan cara coach tersebut mengetahui langkah-langkah penyelesaian masalah seperti itu. Oh, oke. Jadi indikator ketercapaiannya adalah yang panjenengan sampaikan tadi, bahwa coach mampu menemukan langkah-langkah penyelesaian masalah. Betul Ibu? Oke, terima kasih Bu Nisa atas jawaban-jawaban yang panjenengan berikan. Silahkan Bu Nisa melakukan proses coaching terhadap coach dengan sebaik-baiknya. Jadi nanti setelah proses coaching selesai, kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol kita lagi. Ya Bu? Oke, terima kasih Bu Nisa. Selamat pagi Bu Emil. Selamat pagi Bu Nisa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gini, kelihatannya Bu Emil kurang bersemangat ya hari ini. Kira-kira ada apa sih Bu Emil? Gini, sebenarnya itu ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Nisa terkait situasi dan kondisi kegiatan belajar mengajar di kelas saya. Seperti itu ya. Mungkin Bu Emil mau bercerita kondisi pembelajaran di kelas Bu Emil kepada saya itu. Baik, terima kasih Bu. Jadi begini Bu, situasi kelas pada saat pembelajaran kelas saya itu anak-anak tuh kurang fokus pada saat mengikuti KPM. Ya, ya. Sehingga itu berdampak pada hasil pembelajaran siswa tersebut menjadi kurang maksimal dan banyak yang belum mencapai KKM. Sebenarnya Bu Emil memiliki harapan apa dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Harapan saya bercerita dengan Bu Nisa ini, saya akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi untuk mengatasi para murid-murid saya yang kurang fokus dalam pembelajaran. Baik, jadi sekarang Bu Emil sedang menghadapi masalah berupa siswanya yang kurang fokus seperti itu ya. Iya Bu. Menurut Bu Emil,
jika menilai tingkat konsentrasi dan kefokusan pada siswa di kelas Bu Emil secara umum itu berada pada angka berapa? Seperti itu. Kalau saya ukur sih di angka 6, Bu. Baik Bu Emil, kira-kira kondisi murid Bu Emil saat ini berada di angka 6 seperti itu ya. Kira-kira peningkatan yang ingin ditingkatkan pada angka berapa ya Bu Emil ya? Saya ingin itu nanti nilainya jadi 8 bisa. Bagus itu Bu Emil ya. Saya setuju ya dengan Bu Emil. Menurut Bu Emil, kira-kira penyebab murid menjadi kurang fokus dalam pembelajaran itu apa? Apa ya Bu Nisa, kira-kira apakah gaya mengajar saya di kelas itu terlalu konvensional ya Bu? Memangnya bagaimana gaya pembelajaran yang biasanya Bu Emil lakukan seperti itu? Ya sebenarnya seperti kita sebagai guru pada umumnya Bu, tapi saya itu mengajar dengan buku teks, kemudian berceramah dan mengerjakan soal-soal itu Bu di kelas. Ya seperti kita biasanya Bu. Seperti itu. Baiklah Bu Emil, dari cerita Bu Emil tentang kegiatan pembelajaran yang Bu Emil lakukan, kira-kira apakah merasa kegiatan pembelajaran Bu Emil tersebut sudah efektif bagi siswanya? Saya rasa masih kurang efektif Bu. Baik Bu Emil, jika hal tersebut masih kurang efektif, maka cara pembelajarannya bagaimana sih yang menurut Bu Emil itu lebih efektif? Mungkin saya perlu merubah cara penyampaian materi saya di kelas. Seperti itu ya. Contohnya apa ya Bu Emil? Contohnya mungkin saya bisa menggunakan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Saya berpikir untuk menggunakan SD proyektor dan laptop untuk mempresentasikan materi yang lebih menarik supaya anak-anak itu lebih terfokus pada materi tersebut yang nantinya berisi pemutaran video pembelajaran, games dalam pembelajaran itu supaya anak-anak itu lebih tertarik. Itu sangat bagus sekali Bu Emil. Langkah hebat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas Bu Emil seperti itu. Terima kasih Bu Nisa. Dari rencana Bu Emil tersebut, adakah pihak lain yang bisa membantu mewujudkan hal tersebut? Bu Nisa, rencananya saya akan meminta bantuan atau saran dari guru TK terkait dengan teknologi yang akan saya terapkan di kelas supaya nantinya akan lebih baik lagi, sehingga saya akan berdiskusi dengan beliau terkait pemilihan materi mata pelajaran yang bisa diintegrasikan dengan teknologi di kelas. Wah, itu sangat luar biasa. Sekali rencana pembelajaran yang akan Bu Emil lakukan, saya sangat setuju dengan ide-ide yang bagus seperti itu. Terima kasih Bu Nisa atas dukungannya. Bu Emil, kira-kira itu kapan ya Bu Emil itu akan memulai perubahan tersebut? Rencana saya hari ini akan saya mulai pada semester depan bisa, karena sekarang ini kan kita sudah memasuki akhir semester ganjil, yang minggu depan kita sudah pas ya Bu ya. Jadi nanti saya akan menyiapkan untuk semester depan terkait dengan penyiapan materi dan lain-lainnya. Ya, semoga yang Bu Emil rencanakan dapat segera terlaksana dengan baik dan lancar seperti itu ya Bu Emil ya. Terima kasih Bu Nisa. Kita sudah bicara banyak tentang rencana Bu Emil untuk melakukan perubahan pembelajaran di kelas. Dari obrolan kita tadi apa yang bisa Bu Emil simpulkan dari obrolan kita tadi? Yang dari obrolan ini alhamdulillah saya mendapatkan solusi atas dan penguatan dari Bu Nisa untuk mengatasi peserta didik saya yang kurang fokus dalam pembelajaran. Nantinya saya akan memperbaiki cara mengajar saya, cara saya menerapkan metode pembelajaran yang baik sehingga lebih menarik dan anak-anak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jika tidak keberatan ya Bu Emil, kedepannya mungkin kita bisa
mengobrol lagi tentang hal ini saat rencana Bu Emil sudah mulai berjalan, supaya saya juga tahu Bu Emil perkembangannya itu bagaimana, karena saya juga ingin mengetahui atau penasaran ya, bagaimana sih perkembangan di kelasnya Bu Emil setelah melakukan pembelajaran yang mulai direncanakan dari sekarang ini, seperti itu. Baik, Bu Nisa, dengan senang hati saya nanti akan memperkenalkan diri kepada Bu Nisa, dan nanti saya akan menghubungi Bu Nisa lagi. Oke. Baik Bu Emil, saya tunggu kabar baiknya ya. Terima kasih untuk obrolan hari ini. Baiklah, kita akhiri percakapan kita hari ini. Terima kasih, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana tadi Bu Nisa proses coachingnya Bu Nisa bersama Bu Emil? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, tadi proses coaching saya bersama Bu Emil berjalan dengan lancar seperti itu. Alhamdulillah. Setelah melakukan observasi bersama coach tadi, saya ingin bertanya kepada Bu Nisa, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nisa. Bisa kan Bu? Iya. Oke, pertanyaannya gini Bu. Jadi yang pertama, apa saja yang sudah Bu Nisa lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator pencapaian yang diinginkan Bu Nisa? Selama coaching tadi saya sudah melakukan sesuai alur kita seperti itu ya, dengan menandakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi permasalahan tersebut. Oke, benar. Jadi menurut saya juga sebagai seorang observer, dalam proses coaching yang telah Bu Nisa lakukan tadi, itu menurut saya sudah berjalan dengan baik Bu Nisa, dan proses alurnya pun juga sudah sesuai dengan alur kita. Dan Bu Nisa juga sudah berusaha fokus terhadap coaching. Artinya di sini Bu Nisa sudah menerapkan kehadiran penuh, dan Bu Nisa juga mencoba menggali dengan memberi berbagai pertanyaan yang berbobot tadi kepada coaching, sehingga Bu Nisa sebagai coaching, sehingga Bu Emil sebagai coaching itu bisa menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Emil. Terima kasih Pak. Oke Bu Nisa, ada pertanyaan yang terakhir Bu Nisa ini sebelum kita tutup percakapan kita. Kira-kira dari kegiatan coaching Bu Nisa tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Nisa kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi seperti itu. Oke, seperti itu ya Bu. Oke, terima kasih Bu Nisa. Semoga ke depan kita bisa melaksanakan kegiatan coaching lebih baik lagi. Demikian Bu, kira-kira observasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya tutup Ibu percakapan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nisa. Demikian presentasi coaching dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi